Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya semangat ya. Nah, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Seperti kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Naurana Nazla Syafa Kamilah dengan NIM 2311010400026 dari Prodi PGMI kelas D1 angkatan 2023. Nah, jadi hari ini kita akan belajar sesuatu yang hijau-hijau yang berhubungan dengan daun, cahaya matahari, dan udara di sekitar kita. Ada yang bisa tebak? Pasti bisa dong, karena di layar sudah diperlihatkan kan? Ya, jadi materi kita hari ini yaitu proses fotosintesis pada tumbuhan. Apa sih fotosintesis itu? Jadi, kata fotosintesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu foto yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti menyusun atau membuat. Jadi, fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Tumbuhan mengambil gas karbon dioksida dari udara dan air dari dalam tanah melalui pembuluh xilem dan mengubahnya menjadi oksigen dan karbohidrat dengan dibantu sinar matahari. Persamaan fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses penting yang terjadi pada tumbuhan hijau untuk membuat makanan sendiri. Secara sederhana, proses fotosintesis dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan kimia sebagai berikut. Artinya, 6 molekul karbon dioksida atau CO2 dari udara bereaksi dengan 6 molekul air atau H2O dari tanah dengan bantuan energi cahaya matahari dan klorofil akan menghasilkan 1 molekul glukosa C6H12O6 sebagai sumber energi dan 6 molekul oksigen atau O2 yang dilepaskan ke udara. Bagian tumbuhan yang berperan dalam fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses penting bagi tumbuhan hijau untuk membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan cahaya matahari. Proses ini tidak terjadi secara acak, melainkan melibatkan beberapa bagian tumbuhan yang memiliki fungsi dan peran masing-masing. Bagian-bagian tumbuhan yang berperan dalam fotosintesis adalah yang pertama daun, yang kedua kloroplas, yang ketiga stomata, yang keempat batang, dan yang terakhir yaitu akar. Selanjutnya, peran daun dalam fotosintesis. Daun merupakan organ utama fotosintesis pada tumbuhan. Bentuknya yang lebar dan pipih memungkinkan daun menyerap cahaya matahari secara maksimal. Permukaan daun biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil, yaitu zat hijau daun yang berfungsi menangkap energi cahaya. Peran kloroplas dalam fotosintesis. Kloroplas adalah organel sel tumbuhan yang berperan langsung dalam proses fotosintesis. Di dalam kloroplas terdapat klorofil, yaitu pigmen hijau yang mampu menyerap energi dari cahaya matahari. Peran stomata dan batang dalam fotosintesis. Yang pertama yaitu stomata. Peran stomata dalam fotosintesis adalah mengambil karbon dioksida atau CO2 dari udara sebagai bahan baku utama fotosintesis. Yang kedua, mengeluarkan oksigen atau O2 yang dihasilkan dari proses pemecahan air. Yang ketiga, mengatur penguapan air atau transpirasi agar tumbuhan tidak kehilangan terlalu banyak air. Selanjutnya yaitu fungsi batang dalam fotosintesis. Yang pertama, mengalirkan air dan mineral dari akar ke daun melalui pembuluh xilem. Yang kedua, menyalurkan hasil fotosintesis atau glukosa dari daun ke seluruh bagian tumbuhan melalui pembuluh floem. Dan yang terakhir, pada batang muda yang berwarna hijau, fotosintesis juga dapat berlangsung karena adanya kandungan klorofil meskipun dalam jumlah kecil. Selanjutnya yaitu peran akar dalam fotosintesis. Yang pertama, menyediakan air atau H2O sebagai bahan baku fotosintesis. Yang kedua, menyerap unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan magnesium yang penting untuk pembentukan klorofil dan enzim fotosintesis. Yang terakhir, menyimpan sebagian hasil fotosintesis seperti pati sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Setiap faktor memiliki peran dan batas tertentu agar fotosintesis berjalan optimal. Jika salah satu faktor tidak tersedia atau jumlahnya terlalu sedikit,
maka proses fotosintesis akan terganggu. Sebaliknya, jika semua faktor tersedia dalam jumlah yang cukup, tumbuhan dapat berfotosintesis dengan baik dan menghasilkan banyak makanan serta oksigen. Yang pertama yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama dalam proses fotosintesis. Energi dari cahaya digunakan oleh klorofil untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Tanpa cahaya matahari, fotosintesis tidak akan terjadi. Yang kedua, air atau H2O. Air merupakan bahan utama fotosintesis selain karbon dioksida. Air diserap oleh akar dari tanah dan dialirkan ke daun melalui batang. Di dalam daun, air akan dipecah oleh energi cahaya menjadi oksigen, ion hidrogen, dan elektron. Kemudian, karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida merupakan gas penting yang dibutuhkan tumbuhan untuk membuat makanan dalam fotosintesis. Gas ini diambil dari udara melalui stomata pada permukaan daun. Jumlah karbon dioksida yang tersedia di udara mempengaruhi cepat atau lambatnya proses fotosintesis. Dan selanjutnya, klorofil atau zat hijau daun. Klorofil adalah pigmen hijau yang terdapat di dalam kloroplas daun. Fungsinya adalah menangkap energi cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Tanpa klorofil, tumbuhan tidak dapat berfotosintesis karena energi cahaya tidak bisa diserap dengan baik. Yang kelima, suhu atau temperatur. Fotosintesis juga sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Reaksi kimia di dalam daun yang mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa memerlukan enzim, dan enzim hanya dapat bekerja baik pada suhu tertentu. Yang terakhir yaitu faktor tambahan, usia dan jenis tumbuhan. Selain 5 faktor utama di atas, terdapat faktor tambahan yang juga mempengaruhi laju fotosintesis, yaitu usia tumbuhan dan jenis tumbuhan. Selanjutnya yaitu proses terjadinya fotosintesis. Yang pertama yaitu daun menyerap cahaya matahari, kemudian klorofil menangkap cahaya dan memulai proses fotosintesis. Yang ketiga, daun mengambil karbon dioksida dari udara, kemudian akar menyerap air dari tanah dan mengirimnya ke daun. Selanjutnya, semua bahan berkumpul di daun dan fotosintesis pun terjadi. Yang terakhir, tumbuhan menghasilkan makanan dan melepaskan oksigen ke udara. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau proses fotosintesis itu memerlukan 3 bahan utama, yaitu cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Kemudian nanti akan menghasilkan 2 hal penting. Yang pertama, makanan untuk tumbuhan atau glukosa, dan yang kedua, oksigen untuk manusia dan hewan bernafas. Untuk selanjutnya yaitu manfaat fotosintesis untuk kehidupan. Yang pertama, menghasilkan oksigen untuk kehidupan. Yang kedua, menghasilkan bahan makanan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan gas di atmosfer. Yang keempat, menjadi dasar kehidupan dan keberlangsungan ekosistem. Yang kelima, memberi bahan baku untuk berbagai kebutuhan manusia. Dan yang terakhir, menyediakan energi dalam bentuk bahan bakar fosil. Nah, coba bayangkan kalau tidak ada fotosintesis. Wah, bisa-bisa kita kekurangan oksigen dan tidak ada makanan dari tumbuhan. Jadi, tumbuhan itu benar-benar pahlawan hijau bagi bumi kita ya. Wow, kita sudah selesai pembelajaran. Nah, cukup sekian. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah belajar hari ini. Tetap semangat dan sayangi tumbuhan di sekitar kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.